Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sakalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan soli wasa tambah Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat, hukum asal membaca sholawat sunnah, hukum asal sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa mengganggu orang lain yang sedang sholat, maka menjadi haram. Bukan haram bersolawatnya, tapi gangguan yang ditimbulkan. Silakan bersolawat untuk diri sendiri atau membaca Al-Quran, boleh enggak? Mana yang lebih utama, solawat apa baca Quran? Baca Quran lebih utama. Boleh enggak kita baca Quran keras-keras di samping orang yang sholat? Enggak boleh. Haram. Bukan haram membaca Qur'annya, tapi haram mengganggunya. Silakan baca Quran, tapi jangan keras-keras. Jangan mengganggu orang yang sholat. Silakan jauh dari yang sholat, di pojok itu silakan. Dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh, boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adzan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adzan dan qamat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca sholawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau tak mau zikir, membaca Al-Quran, mau sholat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang sholat. Wallahu a'lam. Ya, mereka tadi orang yang tersesat di muka bumi, lalu mereka menyangka telah berbuat sebaik-baik perbuatan. Termasuk sini para ulama mengatakan orang-orang yang rajin berbuat bid'ah. Ya, menyangka itu hal yang baik, tapi itu apa? Di luar ketentuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh jemaah, mohon maaf. Nah, ini baru pertama saya ngomong bid'ah, Pak. Sudah 4 tahun sini. Apa yang Nabi anjurkan setelah habis azan? Jika ada qabliyah berarti qabliyah. Habis salat 2 rakaat, apa yang Nabi anjurkan? Doa. Adakah Nabi katakan selawatlah kalian pakai mic? Allahumma salli ala. Nah, jangan nanti dilarang, anti selawat katanya. Nah, itu orang tuh anti selawat, enggak cinta Rasul. Nah,
Kita ini sensitif jemaah. Banyak nanti penafsiran. Jangan larang nanti dikatakan anti selawat, enggak cinta Rasul. Ujung-ujungnya apa? Keluar 6 huruf Wahabi. Apa kata orang Betawi? Capek deh. Mari jemaah kita mohon kepada Allah. Semoga Allah berikan kita petunjuk. Hidup di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh sunnah-sunnah, ajaran, amalan, zikir, salat, segala macam bentuknya abwabul khair, bahkan mafatihul khair, bahkan turukul khair, semua pintu kebaikan Nabi telah ajarkan kepada sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Lihat hadis yang ketiga beliau katakan, ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Kurang apa hadis itu jemaah? Ma min syai'in, enggak ada satu pun jalan yang bisa mengantarkan kalian dekat kepada Allah atau jauh dari api neraka melainkan telah dijelaskan. Sehingga ketika Islam telah jelas sempurna, al-yawma akmaltu lakum. Kurang apa jemaah? Ayat itu turun di Hajjatul Wada', 85 hari lagi wafatlah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah menunggu di luar masjid sampai iqamah? Bolehkah menunggu di luar masjid sampai iqamah? Dikarenakan setelah adzan ada salawat yang dinyanyikan secara keras, sehingga apabila solat di dalamnya sering mengganggu bacaan solat, membuat kita mengulang bacaan surah maupun bacaan tahiyat. Ini dari musibah ya di masa sekarang. Ya, dan seorang yang kondisi seperti itu dia bersabar saja. Sebab kalau dia menunggu di luar masjid itu nggak bagus untuk dirinya. Jelas ya? Dia menunggu di luar masjid. Kecuali kalau misalnya dalam masjid ini ribut sekali, dia di luar di situ masih tetap di masjid, itu dia bisa sholat dengan khusyuk nggak apa-apa. Dia di luar sambil berdoa, dia gunakan waktunya. Tapi kalau dia misalnya tidak ada tempat lain kecuali di masjid, dia di dalam masjid. Sebab itu antara adzan dan qomat, dia di situ beristighfar saja, apa yang dia bisa pahami itu sudah luar biasa dari kebaikan dan apa pahalanya. Baik, dan dia bersabar saja itu sudah pahala yang besar ya, seorang bersabar. Semoga Allah memberi taufik kepada semua ya.